Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Erlanda. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum internasional mengenai apa indikator disebut sebagai negara. Nah, selanjutnya, untuk dikatakan sebagai negara, ada beberapa indikator yang umumnya diperhatikan, termasuk yang pertama kedaulatan. Negara memiliki kontrol penuh atas wilayahnya dan kebijakan internalnya. Yang kedua, penduduk. Ada populasi tetap yang tinggal di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, pemerintahan. Adanya sistem pemerintahan yang efektif untuk mengatur negara, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang keempat, kewarganegaraan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan hukum negara tersebut. Yang kelima, pengakuan internasional. Negara diakui oleh negara-negara lain sebagai entitas politik yang berdaulat. Indikator-indikator ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada definisi dan konteks tertentu. Indikator sebuah negara disebut negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar setelah diamandemenkan dan UUD S 1950 pasal 1. Beberapa konstitusi itu menggambarkan secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Indikator sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi menurut Afan Ghaffar antara lain. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Tak hanya itu, ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, dan akan dijalaninya. Bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti yang luas. 2. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi. Peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, jika hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. 3. Rekrutmen politik terbuka. Agar bisa terjadi rotasi kekuasaan, maka diperlakukan sistem rekrutmen politik yang terbuka dalam sebuah negara. Artinya, setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. Yang keempat, pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai kehendak hati nuraninya. Warga negara bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukung, tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Memilih juga bebas dan dalam mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, seperti kampanye dan melihat perhitungan suara. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar dalam suatu negara yang demokratis. Setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta menikmati kebebasan pers. Ciri-ciri fundamental negara demokrasi. Indikator fundamental yang harus ada pada sebuah negara dengan pemerintahan demokrasi antara lain. Pertama, persamaan hak. Persamaan hak merupakan pemerataan hak atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak antar masyarakat. Persamaan hak yang dimaksud di sini adalah persamaan hak politik, persamaan di depan hukum, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial.
Beberapa contoh persamaan hak, yakni wanita mempunyai hak untuk bekerja dan mempunyai hak suara dalam pemilu seperti laki-laki. 2. Adanya kemerdekaan setiap warga negara. Kemerdekaan setiap warga negara yang dimaksud adalah kemerdekaan alamiah atau disebut dengan hak asasi manusia. Di dalam HAM terdapat hak memiliki, hak berpendapat, hak beragam, dan juga hak kebebasan berkumpul. Contoh, kemerdekaan warga negara yakni hak mendapat pendidikan yang layak, hak beribadah, dan hak kebebasan pers. 3. Sistem perwakilan. Sistem perwakilan artinya rakyat diwakili oleh sejumlah orang untuk merumuskan kebijakan yang diinginkan rakyat. Di Indonesia, sistem perwakilan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, adanya pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan hal mutlak bagi negara yang memiliki pemerintahan demokratis. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin negara secara rutin dalam beberapa tahun sekali. Wakil rakyat di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sementara itu, pemimpin negara yang masuk ke dalam lembaga eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden, baik Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden memiliki masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong tinggi. 5 indikator negara maju yang bisa dipahami. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Suatu negara dikatakan maju jika rakyatnya sejahtera. Pendapatan per kapita adalah besar pendapatan suatu penduduk di negara tersebut. Yang kedua, jumlah penduduk miskin rendah. Selain berpendapat per kapita, jumlah penduduk miskin juga dapat menjadi indikasi bahwa negara tersebut maju atau berkembang. Yang ketiga, tingkat pengangguran rendah di negara maju. Umumnya tingkat pengangguran rendah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduknya itu rendah dan lapangan pekerjaan yang ada mencukupi untuk sebagian besar penduduknya. 4. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang rendah dapat menjadi indikator jika negara tersebut maju. Yang kelima, angka melek huruf tinggi. Tingginya angka melek huruf berasal dari pendidikan yang memadai, yaitu dari jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.